sekalian, izinkanlah sebelum acara kita mulai, kami akan membacakan acara pada siang hari ini. Pertama sudah dibuka langsung oleh kemudian bukaan dilanjutkan dengan pembacaan maulid oleh tim hadroh dari Masjid Jatul Rahman yang dipimpin oleh Bapak Daryadi, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Muhammad Jarta, kemudian sambutan Ketua Pelaksana Bapak Haji Mulyadi SH, dilanjutkan sambutan Ketua Yayasan Persatuan Sekeraya yang mulia Bapak Haji Suratman. Sejenak kita istirahat untuk mengedarkan tandukan, kemudian acara ini kita bersama-sama akan mendengarkan hikmah maulid yang tema memaknai maulid Nabi Muhammad SAW sebagai sarana memacu semangat ibadah, ditutup dengan doa. Kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam peringatan ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencermati ataupun mengambil ilmu dari guru kita, yaitu Kiai Fikri Haikal Zainuddin MZ, yang insya Allah sebentar lagi akan hadir bersama-sama kita. Dan tema nanti yang akan disampaikan adalah memaknai maulid Nabi Muhammad SAW sebagai sarana memacu semangat ibadah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan peringatan maulid ini kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Alhamdulillah, Al-Mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Fikri Haikal MZ telah hadir di tengah-tengah kita. Nanti akan kita dengarkan tausiahnya, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Beliau ini adalah duplikat, tadi sudah saya sampaikan, beliau ini adalah duplikat dari Ustadz Kondang Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ yang pernah 2 kali datang kemari. Yang pertama tahun 99 pada saat peresmian Masjid Raya ini. Yang kedua mungkin sekitar tahun 2010 beliau datang kemari. Nah, ini alhamdulillah putranya ya dalam rangka nakatilas yang jelas. Kemudian perlu diketahui bahwa acara ini molor karena sangat padatnya kedatangan beliau, sehingga yang semula itu rencana tanggal 4 malam ada mundur dari hari Sabtu. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Dani Ramdhani, panitia peringatan Maulid serta DKM Masjid Raya Jatimulya, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat. Sebab itu siapa dan betapapun kita nggak bisa hidup sendirian. Kita perlu orang lain dan orang lain perlu sama kita.
Itu sebabnya Quran ngajarin, manusia, hiduplah kalian bermasyarakat. Artinya lita'arafu, bergaul. Bergaul. Rumus pergaulan tuh sebenarnya simple kok. Begini nih, apa yang kita rasain gak enak, orang lain juga ngerasainnya sama. Itu rumus pergaulan tuh. Saya ulangi nih, apa yang kita rasain gak enak, orang lain juga ngerasainnya sama. Kalau dicubit kagak enak, jangan suka nyubit orang. Kalau dikatain gak enak, jangan suka ngatain orang. Kalau dihina gak enak, jangan suka menghina orang. Tuh bergaul tuh. Bukan cuma orang harus ngerti perasaan kita, tapi kita juga mau belajar untuk ngertiin perasaan orang lain. Sebab kalau bergaul, orang aja suruh ngerti perasaan kita, bergaul model kayak begini, ujung-ujungnya baper. Seneng bercanda, dibecandain marah. Doyan ngebanyol, dibanyolin ngambek. Ada orang sini kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Apa yang kita rasain gak enak, orang lain ngerasainnya juga sama. Bapak ibu saudara-saudara, nah cuma kita tahulah yang namanya bergaul tuh pasti membawa dampak baik dan dampak buruk. Bener apa enggak? Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita tinggalin. Apa aja pergaulan yang membawa dampak buruk harus kita tinggalin. Ini aja nih yang pengen saya omongin nih. Mudah-mudahan pidato saya kali ini selesai dalam waktu 5 menit nih. Pidato di sini sampai jam berapa ini? Jam 2. Jam berapa? Habis asar. Lo ikut patungan goceng aja nawar. Saya tadi terharu begitu masuk masjid kita ini, saya disodorin piagam tahun 1999 yang meresmikan masjid kita. Selain umaro, para ulama, diantaranya yang tanda tangan di piagam masjid kita ini, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Tahun 2010 Kiai Zainuddin MZ untuk yang kedua kalinya datang ke masjid ini untuk tausiah. Betul apa tidak? 2011 beliau wafat. Persis 1 tahun dari masjid ini beliau wafat. Saya jadi ngeri datang ke sini. Bapak ibu saudara-saudara, pertama, pergaulan yang membawa dampak buruk harus kita tinggalkan. Jangan berteman sama orang yang punya penyakit iri. Apa iri itu? Nggak seneng ngelihat orang lain sukses, nggak demen ngelihat orang lain lebih berhasil dari dirinya. Lah tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Di rumah sakit dengar tetangganya bangun rumah, modar sekalian tuh. Padahal Nabi ngajarin kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Tuh ajaran Islam tuh. Alhamdulillah tetangga saya beli motor baru, kapan-kapan kan saya bisa minjem. Kalau dikasih. Tetangganya beli mobil baru, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru, kapan-kapan kan saya bisa numpang, bisa minjem. Tetangganya punya bini baru, nggak boleh yang ini, nggak boleh lah. Tapi sebaliknya kata Nabi, kalau tetanggamu terkena bencana,
mendapat musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya juga. Hari ini hampir 1 tahun, saudara-saudara kita di Palestina, mereka habis-habisan dibombardir Zionis Israel. Puluhan ribu nyawa melayang sia-sia. Minimal kita doakan agar mereka diberikan kesabaran dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di kampung nih, di tengah-tengah masyarakat, pasti aja ada orang yang punya penyakit iri. Kenal boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Kenapa? Penyakit irinya khawatir nular kepada diri kita. Sauki Bek dalam sebaik syair beliau pernah mengingatkan, man asara asrafa asa musarrafan. Siapa yang berkawan dengan orang mulia, dia bakalan ikut jadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, sekali-sekali sedikit pun dia nggak bakalan ikut jadi mulia. Karena itu saya titip pesan nih, adik-adik saya para remaja, pemuda, remaja Masjid Raya, masjid apa ini? Jatimulya. Para pemuda Jatimulya, para pemuda, pepatah orang bijak mengatakan, kalau kamu mau tahu 15 tahun lagi kamu kayak apa, lihatlah teman-teman kamu sekarang ini. Kalau teman-teman kamu lebih banyak begundal, begundal apa tuh begundal? Bromo corah, preman, bajingan, tengik, maka 15 tahun lagi kamu tetap berada di majelis-majelis kemaksiatan. Tapi kalau teman-temanmu sekarang ini lebih banyak orang ahli ibadah, orang berilmu, orang baik-baik, maka dipastikan 15 tahun lagi kamu tetap berada di majelis-majelis kebaikan. Awalam taral jildalul afira mughabbalan bisofrin lama surahal jildal mushak. Tidakkah kalian perhatikan kulit kambing yang hina berteman dengan Quran yang mulia, dia ikut jadi mulia. Ya Allah, lihat aja dah kalau lagi hari raya korban, kulit kambing kalau dia teronggok di pinggiran jalan, nggak ada orang yang mau deketin, bener? Kulit kambing yang hina, tapi kalau berteman dengan Al-Quran yang mulia, ngikut jadi mulia. Dipungut orang, disamak, dibersihin, dijahit, dijadiin kantong Quran, lah dimuliain orang. Mau dibaca, dicium dulu, kulit kambing dicium orang. Kenapa? Temennya mulia. Tapi lihat sebaliknya, kalau kulit kambing berteman sama kayu, jadi bedung. Lah apes. Adik-adik saya para remaja, para pemuda itu beda temen dikit doang itu. Kulit kambing yang berteman sama Quran dimuliain orang, kulit kambing yang berteman sama kayu, dada gelap-gelap dikemplangin orang. Bener apa enggak tuh? Hati-hati milih temen nih. Kita hidup di masyarakat, ada aja orang yang punya penyakit iri. Kenal boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Atau yang kedua, hindari dalam pergaulan berteman sama orang yang senangnya bohong. Apa bohong itu? Memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Biar dilihat paling berjasa, biar dilihat paling hebat, padahal nggak ngapa-ngapain. Orang lain yang berkarya, orang lain yang bekerja, orang lain yang peras keringat banting tulang, karyanya diakuin, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Orang kampung saya ngomongnya persis, ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam ngeden mati-matian bertelur, sapi yang dapat nama. No, telur mata sapi. Nih, kita hidup di tengah masyarakat, ada aja apapun motifnya, apapun kedoknya, memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Ada yang kayak begitu tuh, senangnya bohong. Kenal boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Jelas?
Yang ketiga, hindari dalam pergaulan berteman sama orang yang senengnya ngomong mulu. Apaan aja dikomentarin, apaan aja diomongin. Bahasa Jermannya lemes. Saudara, begini nih, kita hidup nggak bakalan lepas dari mulut usil komentar orang lain. Betul apa enggak? Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik aja bakalan ada mulut usil orang lain yang ngomongin kita. Selama kita berjalan di atas nilai kebenaran, jangan terlalu puyeng dengerin omongan orang. Teruslah berjalan, teruslah berbuat dalam nilai-nilai kebenaran. Andai kata saudara salah berbuat dalam nilai-nilai kebenaran, itu masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat dalam nilai-nilai kebenaran. Contoh nih, contoh. Saudara baca Quran, salah masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran. Gua dong baca Quran gak pernah salah. Bacanya kapan? Kagak pernah. Mata lu soek. Ketahuilah kalau ada orang yang ngomentarin kita, diemin aja. Kenapa? Sesungguhnya sedang terjadi transfer pahala. Pahala kita bertambah, dosa kita berkurang. Pahala kita ujuk-ujuk bertambah dari mana? Dari orang yang ngomongin kita tuh. Pahala dosa kita berkurang, kemana larinya? Ditimpakan kepada orang yang lagi ngomongin kita. Nggak usah terlalu ribet, nggak usah terlalu puyeng dengerin omongan orang. Emang ya, ngomentarin orang tuh paling enak, apalagi kongko-kongko, ngulur waktu, ngobrol, nggak terasa ngomongin orang tuh. Ngomongin orang tuh kan lebih besar 99% nyari-nyari kesalahan orang. Namanya tuh komentar. Ngomongin orang begitu tuh, nyari-nyari kesalahan orang lain. Padahal ini bagian dari akhlak yang tidak terpuji, ngomentarin orang. Nyari salah orang paling gampang. Nggak usah dicari-cari kesalahan orang, pasti kelihatan. Bener apa enggak? Yang paling hebat kalau kita bisa menemukan dan memperbaiki kesalahan diri kita. Ini berat nih. Makanya dulu waktu saya mondok tahun 87, abah saya ngajarin. Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ, bapak saya. Oi, bapak saya. Ibu kenal sama Ki Zainuddin? Kenalan di mana lu kenal? Dulu bapak saya ngajarin gini, Fikri, kalau mau jadi manusia dewasa jangan cari kesalahan orang, cari kesalahan diri sendiri. Itu hebat tuh. Oh ternyata emang susah pak. Kita ini pinter nyari kesalahan orang lain, tapi kita tutup mata pura-pura nggak tahu kalau itu kesalahan kita sendiri. Ketahuilah, persoalan hidup yang menimpa kita itu asal muasalnya dari perbuatan kita sendiri. Cuma karena kita nggak mau nyari kesalahan ke dalam, kita timpain keluar, kita salah-salahin orang. Padahal persoalannya, akar masalahnya ada sama perbuatan kita sendiri. Tapi kita senengnya nyalain orang, nggak mau ngakuin kesalahan diri sendiri. Sama juga begini. Dulu ada suami konsultasi ke dokter THT telinga. Pak dokter, istri saya kalau ngomong pendengarannya terganggu, saya mesti berkali-kali ngomong sama dia. Kata dokter THT, ya udah terapi aja dulu. Bagaimana caranya Pak dokter? Begini Pak, jarak 10 meter Bapak tanya istri Bapak. Kalau emang istri Bapak kagak nyautin, deketin lagi jaraknya 5 meter, tanya lagi.
Kalau masih dia kagak nyaut, bapak deketin lagi jaraknya sama istri bapak, tanya lagi. Iya dah, pulang nih suami. Besok siang di rumahnya jarak 10 meter tuh suami nanya sama istrinya, Bu, hari ini ibu masak apa? Dia lihat istrinya diem aja, maju 5 meter tuh, nanya lagi, Bu, hari ini ibu masak apa? Dia lihat istrinya diem aja, deket lagi tuh lakinya tuh, sampai persis di belakang istrinya suaminya ngomong, Bu, hari ini ibu masak apa? Bininya nengok sambil ngomong, Bang, udah 3 kali gue bilangin hari ini kita goreng ayam. Paham ya? Dia sangka pendengaran istrinya yang terganggu, padahal lakinya yang budeng. Begitulah kita, nggak mau dewasa, mencari kelemahan diri, kita salah-salahin orang lain. Itu paling enak tuh komentar-komentar kayak begitu tuh. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, nah daripada kita ikut ngomongin orang, berkurang pahala, bertambah dosa, lebih baik nih kita maulid nih, basahin lisan kita dengan memperbanyak bacaan sholawat. Bersyukur kita kepada Allah ditakdirkan lahir jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu nabi yang utama, oleh Allah kita umatnya diberikan keutamaan juga. Ya Allah, hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga tuh belum bakalan dibukain pintunya sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nenek yang datang di masjid raya nih 50 orang nih, ada nggak nih? 100 orang, 200 orang, 2000 orang, campur yang goib di jalanan loh. Nenek ratusan orang yang siang ini datang di masjid, yakinlah entar di akhirat semua kita nih dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu, kalau toh nyangkut ke neraka juga lebih. Ayo lu aminin. Nah, daripada kita ngomentarin orang, perbanyak lisan kita membaca sholawat. Sekarang kita lihat faktanya, nggak usah yang ribet-ribet lah, saya pengen yang ngobrol gampang-gampang aja. Ini fakta nih, mohon maaf Bapak Ibu saudara-saudara, kita ini baru tibang pinter ngaku cinta sama Nabi. Kita ini baru cuma sekedar ngaku umat baginda Nabi. Yang namanya ngaku boleh-boleh aja, mudah, murah, siapa juga boleh, siapa juga bisa tibang ngaku. Tapi persoalan utamanya di akhirat nanti, kita diaku apa enggak jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup di Bekasi tibang ngaku boleh. Sama juga begini dah, Bu, saya tanya nih, Ibu kenal Prabowo Subianto? Ngaku loh, ngaku nih, ngaku. Prabowo kenal sama Ibu? Kasihan deh lo. Apa bedanya sama kita nih? Kita baru pinter ngaku. Persoalan di akhirat nanti saudara ketahuilah, diaku apa enggak kita jadi umat Nabi. 2 poinnya. Iya, gue cuman ngelihat jam doang lah. Saudara jangan lupa ya, saya kemarin itu baru balik dari Banjarmasin, malam ke kawasan industri MM 2100.
Pagi tadi di Bogor, siang ini di sini, nanti malam itu di Cengkareng, besok pagi dan siang sampai malam, begitu seterusnya. Yang pengen saya omongin, ini kerjaan yang paling capek pidato. Bener-bener ini kerjaan paling capek nih. Coba liatin aja, dari tadi tangan saya bergerak-gerak mulu nih. Mulut ngoceh, lah otak muter. Habis ini ngomong apa, udah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Saudara sambil duduk dengerin mulutnya ngunyah mah enak. Terus jamaah begini nih yang bikin ustadz cepat pada mampus. Dua nih di antara sekian banyak, mudah-mudahan kalau ini kita jalankan di akhirat kita diaku umat Nabi. Pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan cuma tiap tahun kita memperingati Maulid, ritualnya. Tapi mulai siang ini dan seterusnya, ayo kita azam. Bagaimana caranya? Untuk diaku di akhirat sebagai umat baginda Nabi, kualitas rukaan sujada ditingkatkan, kualitas sholat ditingkatkan. Orang yang sholatnya berhasil gampang kok kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan sedikit lebih bermanfaat lagi dari sebelumnya. Itu sholatnya berhasil tuh. Saya ulangi nih, orang yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat, dia semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kita ini sholat cuma sekedar gugurin kewajiban, akibatnya kembali ke tengah-tengah masyarakat, kita nggak bisa merubah diri sedikit lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Sholatnya cuma gugurin kewajiban, sholatnya merajin, maksiatnya tekun. Sholatnya mah getol, tapi ngomongin tetangga hobi. Bukan di Jatimulya, di belah sono, daerah sono, orangnya sholatnya rajin banget, tapi mulutnya nggosipin tetangganya mulu. Orang belah sono. Saya tanya, orangnya pindahan dari Jatimulya katanya. Kelihatan kualitas sholat yang berhasil seseorang itu dalam kehidupan bermasyarakat, cirinya kelihatan kok. Dia semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Ayo kita lihat, sehari semalam kita ikrar 5 kali, inna sholati wa nusuki wa mayahya. Sehari semalam kita ikrar 5 kali, hidup kita hanya untuk ibadah kepada Allah. Selesai melaksanakan kewajiban, kembali ke tengah masyarakat, tebarkan kebaikan. Kenapa? Orang yang sholatnya berhasil, dia sadar betul kok bahwa hidup bukan cuma di alam dunia. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Masa depannya adalah akhirat. Ketika selesai ibadah sholat, dia jadi manusia bermanfaat, tebarkan kebaikan, karena itu yang akan jadi bekal perjalanan dia. Maaf. Nih yang datang siang ini di masjid nih calon-calon jenazah semua ini. Betul. Calon bupati belum tentu jadi bupati, calon mati pasti. Betul apa enggak? Calon lurah, calon kades belum tentu jadi kades, tapi calon mati pasti. Calon presiden walaupun besok mau dilantik belum tentu, tapi calon mati pasti. Nih semua kita pasti bakalan mati, bener apa enggak nih? Ketua yayasan bakal mati apa enggak? Mati. Ketua DKM bakal mati apa enggak? Mati. RT bakal mati apa enggak RT? Mati. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa enggak? Gemes banget. Orang yang sholatnya berhasil, dia sadar betul kok
bahwa yang menemani perjalanan dia menuju negeri yang abadi adalah bekal perbuatan yang ia lakukan di alam dunia. Kata Nabi kan begitu tuh. Entar begitu sampai waktunya, malaikat maut datang menjemput. Ya Allah, semua kita nih ratusan orang yang datang siang ini pasti bakalan ngalamin dicabut ruh kita oleh malaikat maut, terbujur kaku jasad kita, mulai dah diurusin orang, datang tetangga, datang keluarga, bener apa enggak? Dimandiin, dikapanin, disolatin jasad kita tuh, dinaikin ke atas kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik kendaraan itu pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Diantar dah jasad kita ke kuburan. Siapa yang ngantar? Kata Nabi cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, amal, perbuatan tuh nganterin ke kuburan. Yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, boleh jadi nyarinya juga engkang-engkug. Nah, orang Bekasi ngerti engkang-engkug ya, moncak mancik. Boleh jadi rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, cuma kita tinggalin doang, dan itu akan jadi rebutan ahli waris kita aja. Boleh jadi harta yang begitu banyak jadi rebutan ahli waris kita aja. Keluarga hari itu nyatalah tak seorang pun yang mau nemenin kita di dalam kubur. Anak yang kita lahirin, kita gedein, kita sekolahin, yang katanya sayang bener sama kita orang tuanya, jasad kita diturunin orang, ditutup pakai papan, diuruk sama tanah, tuh anak nginjek tanahnya paling kenceng, suwek tuh bocah tuh. Pasangan hidup kita hari itu nyata sudah tak seorang pun mau nemenin kita di dalam kubur. Pak lempengan ini belaga budak bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun sayangnya istri, manis di bibir nggak sesuai dengan bukti. Jasad kita nih suami diturunin orang ke dalam kubur, paling istri cuma berdiri di pinggiran, bercucuran air mata sambil ngomong, "Bang, sampai sini aja saya nganter, mudah-mudahan abang betah di dalam, kagak usah naik-naik lagi bang." Bu, kalau ibu-ibu yang mati duluan jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Nah, ibu jangan salah sangka, jangan salah sangka. Kami ini para suami tentulah bersedih ditinggal mati istri. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami para suami ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya nih. Orang yang sholatnya berhasil, dia sadar betul akan hal itu, maka semangat meningkatkan amal kebaikan pasti termotivasi. Nah, cuma persoalannya begini, melakukan amal kebaikan, berbuat baik, itu iblis paling kagak demen tuh. Dengan berbagai macam tipu daya, iblis selalu ingin menggagalkan orang yang mau berbuat baik. Nih, nggak usah lagi yang ribet-ribet nih. Bapak ibu datang ke masjid habis zohor memperingati maulid, apa dipikir dari rumah kita nggak digodain sama iblis? Di rumah udah dibisikin nanti kita, ngapain lo datang ke masjid? Di rumah aja, cucian banyak lo angkatin. Setan tuh, iblis udah godain tuh. Betul apa enggak? Bapak ibu lawan godaan iblis. Enggak, saya mau datang ke masjid, mau ikutin pengajian, mau maulid. Saudara datang dah ke masjid nih. Bapak ibu begini, jangan dikira di masjid itu daerah zona bebas, zona iblis.
Justru di masjid iblisnya gemuk-gemuk. Di sini nih kita digodain lagi sama iblis nih. Kata iblis, ya udah lo dateng dah ke pengajian, pergi dah sono lo ke masjid. Ntar sampai masjid lo ngobrol aja ngobrol, lo ngomong aja ngomong, dah ustadznya jangan didengerin. Iblis, woi, iblis, woi. Ibu bapak lawan lagi godaan iblis. Enggak, saya mau datang maulid di masjid, mau diem dengerin pidato ustadznya. Kagak bakalan nyerah iblis, dia godain lagi hati kita. Kata iblis, ya udah lentar sampai dalam masjid kagak usah ngobrol dah, cari duduk sambil nyender, lu pules. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kalau kita berbuat baik sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kebaikan yang telah kita lakukan. Betul apa tidak? Tapi ketahuilah, hakikatnya kita sedang berbuat baik bagi diri kita sendiri. Ini makna Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu berbuat baik sama orang, orang itu boleh jadi menerima kebaikan yang kita kerjakan, tapi hakikatnya kita sedang berbuat baik bagi diri kita sendiri. Kalau kamu berbuat jahat sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kejahatan yang kamu lakukan, tapi hakikatnya kamu sedang berbuat jahat bagi dirimu sendiri. Contoh nih, contoh. Ntar bubar pengajian, Pak Haji Dani ngamplopin saya duit 10 juta. Contoh lah, contoh. Kelihatannya beliau berbuat baik sama saya, betul apa tidak? Tapi hakikatnya beliau sedang berbuat baik bagi dirinya sendiri. Allah nggak ngambil keuntungan kok dari kebaikan yang kita kerjain. Kalau toh kita nggak sholat, kalau toh kita nggak puasa, kalau toh kita nggak zakat, kalau toh kita nggak sedekah, bukan kita menzolimi Allah. Ketahuilah, kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Sebekasi nih orang kagak ada yang sedekah, Allah nggak bakalan bangkrut jadi Tuhan. Betul. Sejawa Barat orang nggak ada yang sholat, Allah nggak bakalan pensiun jadi Tuhan. Amalan-amalan itu semuanya akan kembali buat diri kita. Maka orang yang sholatnya berhasil, saya katakan sekali lagi, kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo sekarang bicara sejarah kita nih. Manusia yang sholatnya luar biasa, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang sholatnya paling sempurna, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Nabi itu sholatnya luar biasa kok. Siapa yang nyeritain sholat Nabi? Enggak lain, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Istrinya nyeritain bagaimana luar biasa sholat suaminya. Kata Sayyidah Aisyah, satu malam selesai saya sholat Isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tidur lagi. Hampir sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Sholatnya luar biasa. Dosanya udah dapat jaminan ampun, cuma baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya mendusin tengah malam, dilihat suaminya lagi sholat. Istrinya mendusin sepertiga malam yang akhir, dilihat suaminya masih sholat juga. Itu dosanya udah diampunin, tapi sholatnya makin luar biasa. Istri Nabi mah kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun.
Istri orang Jatimulya kalau tidur kata Sayyidah Aisyah, saya tungguin suami saya sholat, selesai sholat saya samperin, saya tanya, bang ada apa? Yang oh jangan cie-cie ayo lihat lagi sejarah nih. Ya Allah, Nabi tuh kalau sama istrinya tipe suami romantis. Nabi kalau manggil istrinya kalimatnya lembut, mesra, luar biasa. Sejarah mencatat itu. Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Kenapa? Pipi Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan. Nabi kalau manggil mesra. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Nah ini ngajarin kita nih para suami nih. Pak di Baitul Maqdis dari Nabi Adam sampai Nabi Isa mengharap dan menunggu kedatangan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua jadi makmum. Nabi kita Nabi Muhammad yang mengimami mereka. Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul, manggil istri panggilannya mesra. Ini ngajarin kita nih para suami. Kalau manggil istri panggilannya lembut. Panggilan emang kelihatannya sepele, tapi ternyata dapat menumbuhkan keharmonisan dalam berumah tangga. Kita nih suami kan nggak begitu. Manggil istri kebangetan jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh. Jujur tapi nyakitin. Ada apa yang bang? Abang kan dosanya udah dapat jaminan ampun. Ya terus kalau sholat jangan gitu-gitu banget. Kenapa sih bang? Nah ya panitia, anak-anak kita yang di atas jangan lari-larian tuh. Ribet kalau di atas ada saingan, ribet urusannya nih. Kalau sholat jangan gitu-gitu banget. Ngapa sih bang? Apa jawab baginda Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Kamu pikir saya nggak senang oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni kesalahan saya, sujud dan ibadah saya tingkatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholatnya luar biasa. Oke, sampai situ kan tadi penjelasan saya. Sekarang kita lihat korelasi dalam hidup sosial bermasyarakat. Nabi sholatnya paling luar biasa. Nabi sholatnya paling sempurna. Tapi selesai melaksanakan ibadah sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat, Nabi jadi manusia yang bermanfaat, berbuat baik, nggak pernah pilih kasih dan nggak pernah pandang bulu. Poin pertama saya tutup dengan sebuah riwayat. Di pojok kota Madinah ada Yahudi tua buta. Nabi datang ke sana berbuat baik. Ya Allah, ayo lihat perbedaannya. Nabi itu aslinya orang Mekah, betul apa enggak? Ini orang asli orang Madinah. Nabi itu pemimpinnya orang-orang beriman. Ini orang Yahudi kelotokan. Nabi datang berbuat baik sama tuh orang. Apa yang Nabi lakukan? Nabi suapin makanan. Nih Yahudi karena dia buta, cuma ngandelin pendengaran, lagi enak-enaknya disuapin Nabi, dengar depannya ada orang lewat, berdiri pidato Yahudi. Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Nggak usah didengerin, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhenti Nabi berbuat baik? Enggak. Merah wajah Nabi? Enggak. Nabi terus nyuapin orang itu dengan kelembutan. Allahumma sholli wa sallim mubarak alaih. Enggak cuma sekali, besok Nabi datang lagi nyuapin lagi. Sedang enak-enaknya tuh orang disuapin, dengar depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi Yahudi nih. Bang, yang barusan lewat, hati-hati jangan sampai ketemu Muhammad.
Kalau ketemu juga jangan dipercaya dah omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh memuliakan orang tersebut. Saya tanya, kira-kira orang Jatimulya masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun dikit tuh. Nah, poin pertama, ikrar kita sehari semalam 5 waktu. Nabi bukan cuma ngajarin tapi nyontoin. Orang yang sholatnya berhasil, dia akan kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat, semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kalau ini yang kita lakukan, mudah-mudahan di akhirat kita diaku sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau kita pengen diaku di akhirat, diantaranya adalah jaga terus tali silaturahmi di antara kita. Islam menekankan silaturahmi. Di dalam silaturahmi kita diajarkan bahwa kita adalah berbeda, itu sunatullah. Saudara, perbedaan tuh sampai kiamat bakalan ada. Nih contoh gampang lagi nih, ratusan orang nih yang datang, ada kagak yang mukanya sama nih? Jangan muka, nyengir aja kita beda-beda. Betul apa enggak? Perbedaan itu sampai kiamat pasti ada, tapi silaturahmi Nabi ngajarin kepada kita ada nilai-nilai di dalamnya. Saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mengasihi. Itu silaturahmi itu. Bahwa kita berbeda pasti, dan itu sunatullah. Saya dengan saudara pasti berbeda, tapi silaturahmi Nabi ngajarin perbedaan membuat kita jadi keluarga. Kita ini berbeda nih, saya dengan ibu dan bapak pasti berbeda. Saudara, ada yang lahir asli orang Jatimulya, ada yang lahir orang Kerawang, ada yang lahir di Jawa, ada yang lahir di Sumatera. Betul apa tidak? Saya qadarullah lahir di Kebayuran. Tempat lahir kita beda apa enggak tuh? Beda. Tapi silaturahmi membuat kita paham dalam perbedaan rasa saling menghormati, sebab silaturahmi membuat kita jadi keluarga. Itu tuh, saya datang siang ini ke Jatimulya, saya nggak merasa sebagai seorang tamu walaupun kita berbeda. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Menghina saudara sama juga menghina saya, menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Nabi ngajarin silaturahmi, perbedaan itu sunatullah, tapi dengan silaturahmi perbedaan membuat kita jadi keluarga. Kenapa? Ada rasa saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling menyayangi. Yang kagak doyan maulid nggak apa-apa, yang doyan maulid bagus, kan begitu tuh. Yang doyan maulid bagus, terusin. Yang nggak doyan maulid nggak apa-apa, tapi diem aja. Yang seneng ziarah kubur bagus, itu wasilah, terusin. Yang nggak seneng ziarah kubur, yang nggak apa-apa, tapi diem aja. Yang suka tahlilan bagus, terusin. Yang nggak suka tahlilan nggak apa-apa, tapi diem aja. Dalam silaturahmi perbedaan saling menghargai, menghormati, dan tetap saling mengasihi. Sebagai sesama anak bangsa, kita ini jelas berbeda. Betul apa tidak? Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan dan agama. Tapi perbedaan itu semua kita sudah dibingkai jadi satu keluarga. Lewat apa? Bhinneka Tunggal Ika. Semua kita lahir di pangkuan Ibu Pertiwi. Air negeri ini yang kita minum, udara negeri ini yang kita hirup. Walaupun kita berbeda suku, bahasa, dan agama, kita
adalah keluarga. Jangan coba-coba menghina orang Bekasi. Kenapa? Orang Jakarta bakalan marah. Jangan coba-coba menghina orang Sumatera. Kenapa? Orang Jawa bakalan marah. Jangan coba-coba menghina orang Maluku. Kenapa? Orang Sulawesi akan marah. Jangan coba-coba menghina saudara-saudara kami orang-orang Papua. Kenapa? Seluruh Indonesia akan bangkit membela saudaranya orang-orang Papua. Begitulah kita, berbeda suku, bahasa, dan agama, tapi sudah jadi keluarga melalui Bhinneka Tunggal. Semangat silaturahmi, perbedaan dengan rasa menghormati, menghargai, dan saling menyayangi. Nih, sebentar lagi kabupaten dan provinsi tercinta kita akan melaksanakan pilkada. Soal saudara nanti mau milih yang mana itu urusan saudara. Saya kagak ngaduk-ngaduk, kagak mau ribet saya di situ. Mau milih yang mana itu terserah saudara. Yang penting saya titip pesan, datang ke TPS jangan sampai golput. Mau milih yang mana terserah. Mau milih nomor 1 silakan, mau milih Haji Dhani juga nggak apa-apa. Terserah aja. Cuma saya titip pesan begini, jaga persatuan dan kerukunan di antara kita lewat silaturahmi. Mudah-mudahan kita semua menyadari bahwa silaturahmi itu bukan harus semuanya sama. Silaturahmi itu bukan harus semuanya sama. Nih, gampang lagi nih. Ibu datang ke sini nih, berwarna-warni, beraneka rupa, menambah keindahan. Ada yang pakai kerudung merah, biru, kuning, hijau, hitam. Berwarna-warna itu kan berbeda, tapi memunculkan harmoni, keindahan, sedap dipandang mata. Saya nggak bayangin kalau yang datang ke sini ibu-ibu pakaiannya hitam semua ini, mau ngelawat. Bener apa enggak? Kita ini akan memasuki pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah, bupati dan gubernur. Ayo salurkan aspirasi kita. Walaupun kita berbeda sama tetangga, berbeda dengan saudara, tapi silaturahmi dalam perbedaan, saling menghargai. Jelas ini? Jelas? Jangan cuma gara-gara berbeda lalu nauzubillah sampai memutuskan silaturahmi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Betapa bahaya dan celaka, azabnya pedih luar biasa orang yang memutus silaturahmi. Saya tutup dengan sebuah riwayat disadur dalam kitab As'adur Rafiq, sarah dari kitab Sulamut Taufik. Betapa pedih orang yang memutus silaturahmi. Dulu ada orang kaya mau pergi haji, karena kebanyakan duit, nih orang kaya keder, mau nitipin duitnya sama siapa? Maklum zaman itu belum ditemukan sistem perbankan. Nyari nih orang kaya di kampungnya, orang yang terpercaya, punya sifat amanah. Ketemu namanya Fulan. Fulan, saya mau pergi haji, saya titip duit saya sama kamu. Ntar pulang haji saya ambil lagi duit tersebut. Kata Fulan, Pak, pergi hajilah biar tenang, kerjain rukun syaratnya, mudah-mudahan Bapak dapat haji mabrur. Pulang lagi ambil duit Bapak nih, insya Allah nggak bakalan kurang sepeser pun. Tenang nih orang kaya, berangkat dia pergi haji. Selesai pelaksanaan ibadah haji, nih orang kaya balik ke kampungnya, langsung ke rumah Fulan, ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali ngetok pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah Fulan kagak ada yang bukain. Tetangga sebelah rumah ngasih tahu, Pak, cari siapa? Saya cari Fulan. Oh maaf Pak, Fulan itu beberapa hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata orang kaya, Mas, sampean tetangganya Fulan? Betul Pak. Sampean tahu nggak keluarga almarhum Fulan ada di mana? Saya nggak tahu Pak. Sampean tahu nggak almarhum Fulan nyimpen duit saya di mana? Apalagi itu, saya nggak ngerti urusannya Pak. Ini orang kaya gundah gulana. Tetangga nggak tahu keluarganya di mana, tetangga juga nggak tahu almarhum Fulan nyimpen duitnya di mana. Dalam kondisi hati yang gundah gulana,
nih orang kaya datang ke seorang ulama masyhur. Tuan Syekh, kemarin saya pergi haji, saya titipin duit saya sama Fulan. Begitu saya pulang, saya ke rumah Fulan, tetangganya pada ngomong, Fulan udah meninggal dunia. Tetangga nggak tahu keluarganya ada di mana, tetangga juga nggak tahu almarhum Fulan nyimpen duit saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuan Syekh? Kata ulama tersebut, ntar dulu Pak, saya tanya dulu dah. Fulan tuh orangnya rajin ibadah apa enggak? Rajin Tuan Syekh, sholat berjamaah nggak ketinggalan, di mana pengajian selalu hadir, sama ulama bergaul. Hidup di kampung mati-matian jaga amanah, nggak pernah khianat. Almarhum Fulan orangnya rajin ibadah. Kata ulama tersebut, ya udah kalau memang Fulan orangnya rajin ibadah, mudah-mudahan sekarang dia dapat nikmat kubur. Begini aja Pak, Bapak balik lagi dah ke Mekah. Ntar tengah malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, Bapak panggil almarhum Fulan. Kalau emang dia lagi dapat nikmat kubur, Bapak panggil di tepian sumur, ntar bakalan ada yang nyautin dari dalamnya. Nah, orang kaya balik lagi ke Mekah. Tengah malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, orang kaya teriak, Fulan, Fulan, Fulan. 3 kali teriak, 3 kali teriak, nggak ada yang nyautin dari dalam sumur Zam-Zam. Gontai orang kaya ini. Pagi-pagi lapor sama ulama tersebut, Tuan saya semalam 3 kali saya panggilin di tepian sumur Zam-Zam, nggak ada yang nyautin dari dalamnya. Ini bagaimana Tuan saya? Kata ulama tersebut, waduh celaka, jangan-jangan almarhum Fulan sedang disiksa di dalam kuburnya. Gini aja dah Pak, Bapak ke Yaman. Bu, Ibu tahu Yaman? Pertigaan Jatimulya belok kiri itu Yaman. Tahu. Bapak ke Yaman aja. Di Yaman ada satu sumur namanya sumur Burnut. Kalau memang almarhum Fulan sedang disiksa di kuburnya, Bapak panggil di tepian sumur Burnut, insya Allah ntar bakalan ada yang nyautin dari dalamnya. Ini orang kaya berangkat ke Yaman. Tengah malam tepat di tepian sumur Burnut, orang kaya teriak, Fulan, oi. Baru sekali manggil udah ada yang nyautin dari dalam sumur Burnut. Kaget orang kaya, ya Allah Fulan, kenapa kamu sedang disiksa di dalam kuburmu? Waktu hidup di dunia kan kamu rajin ibadah, sholat jamaah nggak ketinggalan, ngaji di mana aja datang, sama ulama bergaul, di kampung hidup jaga amanah. Kenapa kamu sedang disiksa di dalam kuburmu Fulan? Kata Fulan, Pak benar, waktu hidup di dunia saya ini rajin ibadah. Benar, waktu hidup di kampung saya mati-matian jaga amanah. Rupa-rupanya masih ada satu persoalan yang belum saya selesaikan waktu hidup saya di alam dunia. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong Pak, temuin saudara saya, sampein salam permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Tambah terkejut orang kaya, loh sampean punya saudara toh? Punya Pak. Di mana saudara sampean? Jatimulya. Ya udah Sherlock. Udah lu dengerin aja lah. Ini alamat saudara saya Pak, tolong cari dia, temui, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Kata orang kaya, baik Fulan, alamat saudara kamu udah saya pegang, nanti saya cari dia, saya temui, saya sampaikan amanah kamu. Terima kasih Pak. Nanti dulu Fulan, ngomong-ngomong duit gua lu taruh mana? Duit juga nih orang. Oh, duit Bapak saya taruh di pojokan dapur, ada gundukan tanah, saya pendem di situ tuh. Ambil dah, insya Allah nggak bakalan ada yang kurang. Saya cuma pesan temui saudara saya, sampein permohonan maaf saya. Pulang orang kaya nih. Di tempat yang dituju bener ada gundukan tanah, dikali ada gepokan duit, dihitung kagak ada yang kurang. Dalam hati orang kaya berkata, bener almarhum Fulan orangnya jujur.
Seketika ingat janjinya, berbekal alamat dia cari rumah saudaranya fulan tuh. Ketemu, ketok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sampean saudaranya fulan? Betul pak, saudara saya itu fulan beberapa hari lalu kan udah meninggal dunia. Kata orang kaya, saya tahu, karena itu saya datang ke sini. Begini mas, saudaramu almarhum fulan sekarang ini sedang disiksa di dalam kuburnya. Ini orang dikasih tahu saudaranya lagi tersiksa, meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Itulah gambaran hidup kita itu. Bagaimana kerasnya saudara, bagaimana kelewatannya saudara. Kalau dia lagi pada susah, tetap aja kita kagak bakalan tega. Ini orang dikasih tahu saudaranya sedang disiksa, meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Orang kaya tambah bingung. Kata orang kaya, mas, sampean ini kan hidup waktu di dunia. Bapak ibu saudara-saudara, orang kaya ini tambah bingung. Kata orang kaya, mas, sampean kan waktu hidup di dunia bersaudara kalian, kok bisa terjadi peristiwa kayak begini? Cerita tuh orang, pak bener, saya sama almarhum fulan emang bersaudara, tapi almarhum saudara saya itu pernah mutus silaturahminya kepada diri saya. Ini dia nih kuncinya nih. Saya datang ke rumahnya, digabrugin pintu, saya kirimin makanan, dibuang di pinggiran jalan. Di mana tempat kalau ketemu saya ajakin salaman, melengos. Sampai puncaknya kepada orang kampung saya, saudara saya itu terang-terangan dia putus silaturahminya kepada diri saya. Ini orang kaya gedeg-gedeg. Ya Allah fulan, ngapa gitu-gitu amat? Emang mula-mulanya bagaimana? Mula-mulanya sih urusan sepele pak, cuma gara-gara beda pilihan bupati. Cuma gara-gara beda organisasi, beda pilihan, beda aliran, dia putus silaturahminya kepada diri saya. Pak, Allah dan Bapak yang jadi saksinya, mulai sekarang apa saja yang pernah dilakukan saudara saya maafkan. Saudara, beberapa hari kemudian orang kaya ini tertidur. Dalam tidur mimpi ketemu sama almarhum fulan, wajahnya berseri dengan senyum tersungging di pipi sambil mengucapkan kalimat terima kasih. Apapun pilihan kita, apapun organisasi kita, dengerin lah. Apapun partai kita, kita adalah keluarga. Perbedaan Nabi mengajarkan saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mengasihi. Yakinlah, Bekasi yang kita cintai ini kagak bakalan bisa dibangun sendirian. Woi, kebangetan gede Kabupaten Bekasi, betul apa enggak? Enggak bakalan bisa kita bangun sendirian. Diperlukan jabatan tangan yang erat dari kita semua elemen masyarakat Kabupaten Bekasi untuk memajukan kabupaten kita tercinta. Jelaslah bahwa kita berbeda, tapi perbedaan membuat kita bergandengan tangan, bukan saling menjatuhkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.